wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya Ibu Agir. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah jika anak-anak sehat. Iya, Ibu juga ingin mengingatkan kepada kalian untuk membatasi kegiatan kalian di luar rumah. Ya, kalian juga harus rajin-rajin mencuci tangan ya. Dan yang lebih penting, ingat ya, harus tetap belajar walaupun kalian sedang ada di rumah terus ya. Kalian harus tetap semangat untuk belajar walaupun kalian tidak belajar di sekolah ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak? Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tematik. Tepatnya itu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini akan ada 2 kegiatan yang akan kalian lakukan secara bersama-sama. Yang pertama, kalian akan menyimak Ibu bercerita. Kemudian kegiatan yang kedua, kita akan secara bersama-sama melakukan kegiatan percobaan terkait dengan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, selain daripada itu, tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau menemukan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fiksi. Kemudian, tujuan yang keduanya itu diharapkan kalian dapat mengidentifikasi atau menemukan pengaruh-pengaruh gaya terhadap benda itu sendiri. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, supaya yang sudah siap menjadi lebih siap dan yang belum siap menjadi siap, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi kalian ikuti Ibu. 3, tepuk semangat. 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 Nah, sekarang kalian sudah semangat untuk belajar ya. Nah, ketika kalian sudah semangat untuk belajar, maka kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, anak-anak di sini sudah ada yang pernah membaca belum cerita fiksi yang berjudul Roro Jonggrang? Nah, katanya ada yang sudah tahu, ada yang lupa Bu, ada yang belum tahu. Nah, supaya semuanya tahu dan yang lupa juga bisa ingat kembali, sekarang Ibu akan menceritakan cerita fiksi dengan judul Roro Jonggrang. Tapi Ibu minta ketika Ibu membacakan cerita, kalian itu tidak boleh mengobrol. Kalian harus memperhatikan cerita yang Ibu ceritakan ya. Jadi kalian itu tidak hanya sekedar melihat Ibu yang sedang bercerita, tapi kalian harus menyimak dengan baik sehingga kalian paham dengan cerita yang Ibu ceritakan. Paham ya? Pintar anak Ibu. Anak-anak, kita mulai ceritanya ya. Roro Jonggrang merupakan seorang putri dari kerajaan Prambanan. Ayah Roro Jonggrang gugur ketika perang melawan Bandung Bondowoso. Akhirnya kerajaan Prambanan pun diambil alih oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang untuk dijadikan sebagai permaisurinya. Namun, Roro Jonggrang tidak mau untuk diperistri oleh Bandung Bondowoso. Akhirnya, Roro Jonggrang pun mengajukan sebuah syarat kepada Bandung Bondowoso. Baik Bandung Bondowoso, aku bersedia untuk menikah denganmu, asal kau dapat memenuhi persyaratanku, ucap Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Kemudian Bandung Bondowoso pun menjawab, baik Roro Jonggrang, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Ketika aku kalah, aku akan menyerahkan kembali kerajaan ini kepadamu. Tetapi ketika aku dapat memenuhi permintaanmu, aku akan menikah denganmu, ucap Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun menjawab, baik Bandung Bondowoso, aku bersedia menikah denganmu, asal kau dapat membuatkan 1000 candi untukku. Candi tersebut harus selesai dalam 1 malam.
Candi tersebut harus selesai sebelum matahari terbit, ucap Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Dengan angkuh, Bandung Bondowoso pun menyanggupi permintaan Roro Jonggrang. Hahaha, aku pasti bisa memenuhi permintaanmu, ucap Bandung Bondowoso dengan angkuh kepada Roro Jonggrang. Kemudian Bandung Bondowoso pun mencoba untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang dengan membangun 1000 candi untuknya. Bandung Bondowoso meminta bantuan para jin untuk membangun 1000 candi yang diminta oleh Roro Jonggrang. Dalam sekejap, candi tersebut mulai nampak. Kemudian Roro Jonggrang pun mulai panik. Sebetulnya ia tidak ingin diperistri oleh Bandung Bondowoso, sehingga ia mencari cara untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Akhirnya Roro Jonggrang pun memerintahkan para dayang untuk menumbuk padi dan membakar jerami. Pada saat itu suara lesung bertalu-talu dan semburat api di langit seketika membuat suasana seperti menjadi pagi hari. Pada saat itu, para jin terkejut dan mereka mulai ketakutan. Suasana sudah pagi hari, aku harus pergi, ucap para jin saat itu kepada Bandung Bondowoso. Kemudian, dalam sekejap, para jin tersebut meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah dibuatnya. Kemudian Roro Jonggrang menemui Bandung Bondowoso untuk kemudian menghitung jumlah candi yang telah dibuat oleh Bandung Bondowoso. Jumlah candi yang telah kamu buat hanya ada 999, kurang 1 Bandung Bondowoso, ucap Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Kemudian Bandung Bondowoso pun menjawab, tidak mungkin candi yang telah aku buat hanya ada 999. Kau pasti salah, Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso terlihat marah sekali. Kemudian ia mencoba untuk menghitung sendiri jumlah candi yang telah ia buat. Dan ternyata memang benar, jumlah candinya itu hanya ada 999. Seketika Bandung Bondowoso sangat marah. Kemudian ia berucap kepada Roro Jonggrang, aku tidak mungkin kalah darimu, Roro Jonggrang. Aku pasti bisa membuatkan 1000 candi untukmu, ucap Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Kemudian Roro Jonggrang pun menjawab, tapi kenyataannya kau hanya bisa membangun 999 candi untukku. Masih kurang 1 Bandung Bondowoso. Kau harus tetap menepati janjimu. Kemudian Bandung Bondowoso terlihat sangat marah kepada Roro Jonggrang. Ia pun berkata kepada Roro Jonggrang, kalau begitu, biar kau saja yang kujadikan patung ke-1000. Dalam sekejap, dengan kesaktian yang dimiliki oleh Bandung Bondowoso, akhirnya Roro Jonggrang dirubah menjadi patung yang ke-1000. Akhirnya Roro Jonggrang tersebut dengan kesaktian Bandung Bondowoso dirubah menjadi patung ke-1000, yang akhirnya patung-patung tersebut sampai saat ini masih berdiri kokoh di wilayah Candi Prambanan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari cerita yang telah Ibu ceritakan tadi, cerita fiksi terkait judul Roro Jonggrang, coba Ibu ingin bertanya, kira-kira ada tokoh siapa saja ya? Coba, siapa? Ya, tadi ada yang mengatakan Roro Jonggrang, katanya betul sekali, ada Roro Jonggrang ya tokoh utamanya. Kemudian untuk tokoh yang lainnya ada siapa saja ya? Ya, betul sekali, kurang lebih ada 4 tokoh ya dalam cerita Roro Jonggrang. Yang pertama ada Roro Jonggrang itu sendiri, kemudian ada Bandung Bondowoso, yang ketiganya itu ada para dayang, dan yang keempatnya itu ada para jin. Hebat sekali ya anak-anak semuanya, berarti kalian sudah menyimak dengan baik cerita yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya ya. Nah, anak-anak, kita kembali lanjutkan pembelajaran kali ini ya. Tapi sebelumnya, Ibu ingin menugaskan kalian untuk mengamati gambar berikut ini.
gambar tersebut menceritakan seorang anak yang bernama Siti yang sedang pergi untuk berlibur ke Candi Prambanan. Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwasanya ada 2 orang petugas kebersihan yang sedang membersihkan daerah kawasan Candi Prambanan. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, 2 petugas kebersihan yang ada pada gambar tersebut apakah sedang melakukan sebuah gaya? Kira-kira 2 petugas kebersihan tersebut sedang melakukan gaya atau tidak ya? Ya, betul sekali. Kedua petugas kebersihan tersebut sedang melakukan gaya. Coba gaya yang pertama, itu gaya apa ya yang dilakukan oleh petugas kebersihan yang ada di belakang? Ya, gaya yang dilakukan oleh petugas kebersihan yang ada di belakang, dia itu memberikan sebuah gaya dengan cara mendorong gerobak sehingga gerobaknya tersebut berjalan atau bergerak ya. Kemudian untuk petugas kebersihan yang kedua yang ada di depan gerobak, dia itu memberikan sebuah gaya dengan menarik sebuah gerobak sehingga gerobak tersebut berjalan ataupun bergerak. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya kembali, apakah kalian masih ingat pengertian dari gaya itu sendiri apa? Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, pengertian dari gaya itu adalah sebuah tarikan ataupun dorongan. Pintar ya, anak-anak semuanya sudah paham dan mengingat apa pengertian dari gaya itu sendiri. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu kira-kira apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda itu sendiri? Kira-kira apa ya? Anak-anak belum tahu ya? Nah, supaya anak-anak menjadi lebih tahu, sekarang kita akan bersama-sama melakukan kegiatan percobaan anak-anak ya. Nah, ada beberapa bahan-bahan yang bisa anak-anak siapkan di rumah. Yang pertama, kalian bisa menyiapkan sebuah bola seperti ini anak-anak ya. Nah, untuk yang keduanya, kalian bisa menyiapkan mobil mainan seperti ini yang sudah diikat dengan seutas tali. Di depannya diikat dengan seutas tali. Jadi yang perlu kalian sediakan itu yang pertama adalah bola, yang kedua adalah mobil mainan yang sudah diikat dengan seutas tali. Nah, anak-anak, kita mulai kegiatan percobaannya ya. Nah, yang pertama, kalian letakkan bola di tempat yang datar. Buat bola menjadi diam. Nah, jadi misal ini bolanya itu seolah diam ya. Kita coba untuk berikan gaya terhadap bola yang sedang diam ini. Gaya yang akan kita berikan bisa dengan mendorong bola tersebut menggunakan tangan ataupun bisa juga menggunakan kaki. Nah, yang sekarang akan Ibu coba itu akan memberikan gaya dengan mendorong menggunakan tangan ya anak-anak. Jadi ini tadi bolanya sedang diam. Kemudian kita coba untuk berikan gaya dengan mendorong menggunakan tangan. Coba lihat apakah yang terjadi terhadap bola ini ya anak-anak. Kita berikan gaya. Bola diam, kita berikan gaya. Coba ulangi lagi. Bola diam, kita berikan gaya. Jadi bolanya akan, ya betul sekali, bola yang semula diam ketika diberikan gaya itu akan bergerak ya anak-anak, pintar sekali ya. Nah, coba dari kegiatan tersebut tadi kan kita menggerakkan bola itu menggunakan gaya ya, menggerakkan bola diam menggunakan gaya. Nah, dari percobaan tersebut kalian dapat menyimpulkan apa? Nah, ada yang masih menjawab kurang tepat nih. Coba biar kita ulangi lagi percobaan tadi ya, supaya kalian yang belum tepat menjawab itu bisa menjadi lebih paham. Nah, tadi kan bolanya itu seolah diam ya. Bolanya itu awalnya diam. Kemudian ketika diberikan gaya dorong oleh tangan seperti ini, kemudian gaya bolanya menjadi bergerak anak-anak. Nah, jadi kesimpulannya apa coba? Ya, betul sekali, pintar. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, bahwasannya gaya itu dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya tadi, ketika ada bola yang sedang diam, kemudian kita berikan gaya jadi bergerak. Seperti itu ya anak-anak.
Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua. Tadi kan di percobaan yang pertama itu bolanya semula diam ya. Sekarang di percobaan yang kedua dibalik. Jadi ada bola yang sedang bergerak, kemudian kita berikan gaya dorong ke bawah ya. Nah, jadi ada bola yang sedang bergerak, kita beri gaya. Nah, jadi bolanya itu apa? Coba ya, ada bola yang sedang bergerak, kita beri gaya. Jadi bolanya apa? Ya, bolanya jadi diam ya. Jadi dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, nah, apa kesimpulan yang dapat kalian tarik? Ada yang sudah menjawab tepat, ya bagus sekali. Tapi ada juga yang masih menjawab ragu-ragu ya. Nah, kalian coba perhatikan kembali. Ada benda yang sedang bergerak. Contohnya ibu ini mengambil bendanya itu bola ya anak-anak. Ada bola sedang bergerak seperti ini. Kemudian kita berikan gaya, sehingga bola atau bendanya tersebut menjadi ya, jadi bolanya itu menjadi diam. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ya, betul sekali anak-anak. Jadi gaya itu sendiri juga selain dapat membuat benda diam menjadi bergerak, tapi juga dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, yang kedua kita akan melakukan sebuah kegiatan percobaan dengan menggunakan mobil mainan yang sudah diikat dengan seutas tali di depannya ya. Nah, awalnya coba anak-anak tarik mobilnya dengan perlahan. Kemudian anak-anak tarik dengan lebih kencang. Nah, kira-kira apakah ada perubahan ketika anak-anak menarik dengan perlahan dan dengan kencang? Apakah ada perubahan yang terjadi terhadap gerakan dari mobil ini? Ya, katanya ada. Coba ada itu apa ya? Kira-kira yang berubah dari mobil yang ditarik secara perlahan dan secara kencang itu, kira-kira apanya yang berubah ya? Coba perlahan, kemudian tarik. Nah, ditarik perlahan, kemudian diberikan gaya yang lebih. Jadi, berubah apanya coba? Ya, katanya tadi ada yang menjawab lajunya, Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, gaya itu dapat mempengaruhi cepat lambatnya laju atau kecepatan suatu benda. Contohnya tadi yang sudah kita lakukan bersama-sama ya. Ketika mobil melaju dengan pelan, kemudian kita berikan gaya yang lebih, mobil tersebut kecepatannya akan berubah ya, tentu. Nah, jadi dari percobaan tersebut kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya bahwa gaya itu dapat mempengaruhi cepat lambatnya suatu benda. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian untuk percobaan yang terakhir, anak-anak coba perhatikan ya, supaya kita semua dapat informasi, dapat pengetahuan baru. Nah, untuk percobaan yang terakhir, kalian coba letakkan mobil mainannya, kemudian kalian tarik ke arah depan, seperti ini ya, tarik ke arah depan, kemudian kalian ubah arah tarikan kalian menjadi ke sini, ke samping. Nah, kita ulangi lagi, kita tarik ke arah depan, kemudian belokkan. Kira-kira ada perubahan apa yang terjadi terhadap mobil mainan tersebut? Ditarik ke arah depan, kemudian ke arah samping. Berubah apanya ya dari mobil mainan ini? Berubah arahnya katanya tadi ya, betul sekali anak-anak. Jadi ketika coba kita ya menarik sebuah mobil mainan ke arah depan dan ditarik ke arah samping, akan merubah ya, merubah arahnya. Jadi dari percobaan tersebut, dari percobaan terakhir yang sudah kita lakukan bersama-sama, Ibu ingin kalian menyimpulkan percobaan yang terakhir tadi. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Wah, kayaknya ada yang masih belum paham nih. Coba kita ulangi lagi ya.
tadi kan kalian menarik mobil mainan ke arah depan. Kemudian kalian menarik lagi ke arah samping. Jadi berubah apanya? Berubah arahnya. Jadi kesimpulannya gaya itu dapat mempengaruhi apa? Ya, betul sekali anak-anak. Jadi gaya itu juga dapat mempengaruhi arah suatu benda ya, arah gerak suatu benda. Nah, dari beberapa percobaan yang tadi sudah kita lakukan, kurang lebih ada 4 percobaan. Coba Ibu ingin kalian simpulkan. Coba, kira-kira kesimpulannya apa ya dari 4 percobaan yang sudah kita lakukan tadi? Ya, ada yang sudah menjawab 2, ada yang 3. Coba ada yang bisa lebih lengkap jawabannya? Ya, betul sekali anak-anak, kurang lebih ada 4 ya kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, ternyata gaya itu dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Kemudian gaya juga dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, ternyata benda itu dapat mempengaruhi cepat lambatnya gerak suatu benda. Kemudian untuk yang terakhirnya, ternyata gaya itu dapat mempengaruhi arah gerak benda itu sendiri ya anak-anak. Nah, hebat sekali ya, hari ini kita sudah belajar banyak. Coba dari kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir sekarang, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira informasi atau pengetahuan apa saja yang sudah kalian dapatkan? Ya, tadi di awal kita sudah belajar mengenai tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Kemudian kita juga sudah bersama-sama melakukan kegiatan percobaan ya anak-anak, percobaan terkait dengan pengaruh-pengaruh gaya terhadap benda itu sendiri. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, coba kalian sebutkan tadi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi Roro Jonggrang itu ada siapa saja ya? Ya, betul sekali, kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama ada Roro Jonggrang, kemudian ada Bandung Bondowoso, yang ketiganya itu ada para Dayang, dan yang keempatnya itu ada para Jin ya. Anak-anak hebat sekali ya, berarti kalian tadi memahami dengan benar ya apa yang sudah Ibu ceritakan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, tadi dari kegiatan percobaan kalian dapat memiliki pengetahuan tentang pengaruh-pengaruh gaya terhadap benda itu. Kira-kira apa saja tadi? Ada kurang lebih ada 4, coba apa saja? Ya, betul sekali, benda gaya itu mempengaruhi benda diam menjadi bergerak maupun mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya juga dapat mempengaruhi arah gerak benda. Selain itu, gaya juga dapat mempengaruhi cepat lambatnya laju suatu gerak benda. Seperti itu ya anak-anak, hebat, semuanya pintar. Nah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah anak-anak, jangan lupa untuk terus belajar di rumah ya. Walaupun kalian sedang di rumah, kalian harus tetap belajar dengan semangat, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Jadi kalian harus semangat dalam belajar. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.